Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Korwil 1 Padang dan DPC SAS Padang, alhamdulillah berkumpul awak bersama-sama di dake kisah legenda Batu Malin Kundang. Pada pagi hari yang berbahagia awak berkumpul dalam rangka pertama bersilaturahim. Kata Nabi awak, Kaisyah yang menjalin silaturahim panjang umur, banyak rezeki gitu. Mudah-mudahan awak panjang umur dan banyak rezeki gitu. Panjang umur kurang rezeki atau payah gitu. Atau sebaliknya gitu. Jadi mudah-mudahan dua awak tadi meminta kepada Allah, mudah-mudahan awak sehat, kuat, efektif, produktif dan segala macamnya. Kedua, Pak Ibu yang dimuliakan Allah, pagi hari yang berbahagia awak caliak di muka awak ada kisah legenda. Jadi dalam Minangkabau ada yang disebut dengan Kaba Cindua Mato. Ada yang disebut Jo Tambo. Yang ikoko artinya adalah carito-carito rakyat atau carito-carito nagari. Dalam Tambo istilahnya di awak tuh ditulis di orang-orang tuh pengalaman-pengalaman kisahnya yang bisa jadinya batu atau salah. Tapi intinya ada pengalaman-pengalaman atau dijadikannya ibroh atau menjadi nasihat. Salah satunya mau sampai orang tagak kini kisah yang sangat melegenda yaitu cerita Malin Kundang. Di Malaysia itu ada juga yang sama mereka. Ceritonya sama, namanya yang beda. Nah, jadi Pak Ibu yang dimuliakan Allah, singkat ceritanya Malin Kundang kan anak yang dulunya berbakti kepada orang tuanya. Ya awak-awak lah misalnya anak-anak yang muda ambo acok menyabuian, oi laki-laki gitu. Awak jantan, awak laki-laki, kau orang tua tu kok laba bini bana jangan patuh ke bini, tapi harus wajib patuh ke orang tua. Iya. Lah error sampai si om. Patuh ke bini. Enggak boleh ada. Dan patuh ke bini dah. Artinya apa? Sebagai laki-laki tidak bisa berubah kedudukan itu. Inyo memang harus patuh ke orang tua gitu. Itu harus diingat, dan awak pun sebagai orang tua harus sadar kalau awak anak laki-laki, inyo memang harus mendahului orang tuanya. Nah, tapi kalau anak awak padusi, harus inyo patuh kepada suami. Awak pun harus menyadari. Kadang-kadang awak menyuruh anak awak. Banyak pengalaman bantuan. Iya. Makanya awak sebagai kaum ibu, sebagai kaum istri, kata suami memang harus awak ikut. Kata suami, selama itu elok, selama itu mengajarkan awak kepada kebaikan. Adalah dua permasalahan. Kecek orang tua awak, Dewi, tolong ambilan pailah beko ke rumah. Tapi kecek suami awak, janganlah keluar rumah dulu yo, tunggu udah pulang dulu yo. Berarti kan ada dua orang tua awak, yang ikut suami awak. Nah, maka dalam hal itu sebagai seorang istri atau padusi wajib taat kepada suami. Nah, tentu beko ada koridornya. Koridornya adalah beko awak cari maslahatnya. Ya bisa jadi awak minta izin elok-elok. Ya artinya sariang tenggang reso pareso. Nah, iko Pak Ibu yang dimuliakan Allah, kisah Malin Kundang payahnya berlayar. Payahnya berlayar menjadi orang sukses lahnya. Dapet lahnya istri orang berado lah, orang kayu lah gitu. Ya, saudagar. Pulangnya kemari, rupanya dek mencalia induaknya, awak gagah. Tak mungkin induk awak mendekodo gitu. Makanya bocok nyabian, jangan sampai ada induk awak tu di rumah awak tinggal surang atau apalagi di panti jompo. Itu sangat menyedihkan. Apalagi anak-anak muda kini nyo sanang, nak nyo banyak anak cukup lah awak dua bekok berfoya-foya tarui gitu. Itu harus menjadi pemikiran awak bahwa rezeki itu Allah yang ngatur. Itu harus yakini bana Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah,
Balik siko nampak orang tuanya mau itu kayaknya nak percaya ndak. Gaya ambo nak meniko dah kata. Ndak iko ambo orang kayu segala macamnya kata. Ala luponya dari mananya berasal. Nah, ikulah pelajaran yang ambil di situ durhakonya di apa namanya? Dikutuak lahnya istilah bahasa awak tu dikutuaknya modekolanya. Cuman awak tak tahu kalau kecek mak koti watang itu ambo yang menyemen tu katanya. Ayo, ambo yang nyatu nyemen tu kata. Wallahu a'lam. Awak kan terlepas iko benar atau tidaknya namanya cerita rakyat dan tambo atau kabar-kabar barito, tapi awak dapat pelajaran. Yang anak muda-muda jangan cibo sekali-kali durhaka ke orang tua. Itu yang awak pasankan bana. Itu yang muda-muda tu. Ambo setiap ada usaha, setiap ada bisnis, setiap ada melakukan sesuatu, ko izin PK Padang go memang minta bana izin ke orang tua. Karena orang tua dari bulan apa le Om? Bulan Maret Pak Om? Maret tak ada PPK masjid dah Pak. Om takut ya Pak Haji tu. Iya. Jadi kan? Ya Pak Haji operator. Ya, dipakai merek rumah itu tidak nerima tamu. Ya awak mungkin ikhtiar beliau kan. Tentu ambo sebagai anak baat karena beko takui apa tu ambo izin. Dapat izin. Begitu juga yang lainnya Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Itulah awak sebagai anak patuah ke orang tua. Tapi beko timbul pertanyaan, Ustaz, sampai bila awak patuah ke orang tua kan itu? Selagi di orang tua awak, maka seketika itulah awak tarui patuah itu. Makanya Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai orang tua pun ketika ada anak awak salah, itu tidak serta merta awak menyabuian, oh iya jadi batu lang mau dia maling kundang. Mau dia batu. Tentu tidak demikian. Mau dia kisah yang familiar, kisah Imam Sudes kan Imam Masjidil Haram. Itu kan Imam Sudes. Ketika ibundanya itu marah, oh sudah jadi imam gadang lah kau beko kata. Jadi imam gadang. Awak pun beko mau dituloh. Jadi imam besar lah, jadi ustad lah, jadi pengusaha gadang lah kata. Jadi yang elok-elok lah awak itu. Doakan yang elok. Jadi ibrohnya, pelajarannya tentu pertama awak sebagai anak posisinya tidak serta merta akan durhaka kepada orang tua. Maaf pun kondisinya orang tua awak kau gitu. Apapun kondisinya harus awak hormati dan hargai. Kemudian sebagai orang tua pun tidak serta merta pun ketika anak bersalah awak mendoakan yang indah elok. Memang anakku ada salah dan memang anakku tidak pengalaman atau memang anakku tidak tahu dan segala macamnya. Memang harus awak bersabar dan harus bertunjukan. Terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam hal iko dalam awak berkeluarga antara anak jo indua, kadang-kadang indua nio A, tapi anak kepengen B, atau anak nio C, awak kepengen B, A, dan segala macamnya. Ada perdebatan dan selisih pendapat. Maka dalam hal itu, yang bisa jalan tengah awak ambil, awak ikutan keinginan anak, amannya dan sesuai tuntunan syariat, jalankan tarwih. Makanya ada merujuk awak kepada siapa? Kepada Al-Quran dan hadis. Bisa enggak Pak? Itulah gunanya. Yang ketika awak sabian tadi itu enggak ada rambu-rambu tu, pasti yang sebagai yang jalan. Tapi ada rambu-rambu tu, ada rambu-rambu awak yaitu Al-Quran. Nah, itulah salah satunya Pak Ibu yang dimuliakan Allah, kisah malin kundangko yang intinya awak memang jangan sampai durhaka ke orang tua, dan orang tua pun jangan sampai mendoa yang indah elok kepada anak. Beko menyasa awak. Ya, sedangkan Allahnya doa yang coba baca Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau lain ndak dilayan awak dek rahim ibu awak, di palapinya awak ngek dah, di kurangnya awak dia makan daun ubi. Kira-kira duit nak awak kini. Anak kan duit dah. Jadi tak bisa terbalik jasa orang tua tu. Awak bawa orang tua tu pergi ke Makkah, pakai travel siano, ke PDA nak aku sih kono. Jo travel padil apa nama? Patur. Tak bisa. Tak bisa. Bang gendong tu berjalan kaki wak. Tidak bisa terbalas jasa orang tua. Jadi Pak Ibu yang dimuliakan Allah,
tetaplah awak berada taat kepada orang tua. Setua apapun awak kini ko ada salah, ambo pernah jemaah, nyola umur lebih kurang sampai puluh 6 tahun. Tambah sabian, mana orang tua bu kata. Ada di kampung Ustaz. Tu siapa bu tinggal di kampung tu katanya. Iya ada pembantu wak suruhan dia. Barang kesadiannya wak bu. Orang tua wak suruh tinggal di pembantu tua wak sanang-sanang di tempat rumah yang gadang. Akan sadia wak tu bu. Dulu awak orang tua awak di kawanannya awak kete, awak menggadang, awak menjadi remaja, orang tua yang menganan awak. Jadi apa ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan awak yang hadir di siko dapat pelajaran, bisa menjadi lebih taat kepada orang tua. Itu apa ibu yang dimuliakan Allah, tausiah singkat awak pagi ko istimewa ko di Pantai Padang. Pantai Padang nama awak. Oh beda. Oh namanya Ayahnya mani ke bang? Awak beko kita Ustaz Azdik, cibola Ustaz ya, le mani itu asin di Solo Cibom. Iya. Pantai Ayah Mani di tempat Maling Kundang ko. Wallahu alam. Yo, yang jelek ini awak yang namanya dalam awak kan ada kaba barito. Ya awak mengambil pelajarannya saja. Apa pelajarannya? Itulah pelajaran yang terus. Kalau awak dakian ke agama tadi, itulah agama awak menyela wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ngeceklah elok-elok ke orang tua. Jadi Pak Ibu yang dimuliakan Allah, terima kasih banyak awak lah mendengar tausiah bersama-sama di Siko. Kita mau ketua DPC SAS Padang Pak Profesor Pak Hasdi Aimon. Bocok. Iya. Cik Profesor Kutub Utara, Cik Selatan dak ya. Dan Pak Haji Darmawan Kasim selaku Ketua Korwil kami dari Palanta Dakwah yang ke-58. Terima kasih banyak sabalunnya Pak. Lah terasa istimewa bana kami dijapui diantan kemari gitu. Sekalipun lalu makan soto kan Om. Tapi lah disampaikan dia Pak Darmawan tadi. Awak makan soto Ustaz kata. Awak makan kempes. Jadi Pak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian Bunda tadi Pak Fadil mah Pak. Fadil. Papanya. Dia tuh. Oh ya. Buka warung. Buka warung. Dan tokoh-tokoh SAS Padang yang lainnya, terima kasih banyak. Tentu mohon maaf kami kalau ada kata-kata nan salah, perilaku yang tidak pada tampaknya, mungkin terlupa dan tersilap. Itu saja Pak Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tak seketik, Pak.